Jadi perkenalin dulu diri, terus kayak berperan sebagai apa gitu. Hai, aku Ria Ricis. Di sini aku berperan sebagai Rini Susilowati Ningsih Kanjeng Ratu. Panggilannya Rini aja. Terus pertama kali dapat skrip ini, reaksinya apa, first impression baca? Pertama kali dapat skrip ini, yang pertama senang karena aku udah hampir 4 tahun vakum di film. Karena waktu itu nikah, jadi ibu dan punya anak. Jadi yang pertama senang, excited juga. Terus agak deg-degan karena horor, karena aku penakut. Jadi ya lebih dominan ke takutnya gitu sih. Kakak kan bilang penakut, emang ada pengalaman atau kejadian apa nggak sih kalau boleh tahu? Kalau aku tuh punya pengalaman horor, kalau nggak salah 2 tahun 3 tahun lalu, kata ustadznya ada yang ngirim aku. Cuman waktu di kamar aku itu dia mental, jadi mentalnya tuh ke cermin, cerminnya pecah jam 3 pagi. Aku kaget, soalnya di kamar aku tuh nggak ada indikasi-indikasi pecah kaca. Sekalipun dari AC itu kan AC-nya jauh dari cermin gitu loh, nggak hadap-hadapan, jadi nggak mungkin memuai ke cermin sejauh itu tuh nggak mungkin. Nah terus kata ustadznya tuh ada yang kirimin gitu, kirimin jin segala macam gitu ya, walau alam ya, percaya nggak percaya. Nah terus sejak saat itu di kamar aku atau di ruangan atau di rumah aku tuh ada kayak tak tok rujuk-rujuk gitu-gitu loh, kayak suara-suara. Nah sejak saat itu aku ngasih nama dia itu Mirna. Tapi makin kesini aku tuh gimana caranya biar nggak takut. Jadi kalau misalnya ada bunyi-bunyi itu, aku selalu bilang udah jangan ganggu ya. Nah bahkan sampai sekarang pun turun ke anak aku. Jadi Mona itu kalau setiap maghrib atau malam atau dia datang ke tempat-tempat baru, dia pasti nunjuk sesuatu dan kayak ngajak ngomong gitu. Nah itu aku selalu bilang namanya Mirna gitu. Berarti sebelum ada si sosok Mirna ini, Kak Ricis sebelumnya nggak percaya? Atau emang Percaya nggak percaya tapi nggak sepenakut waktu itu. Soalnya kata ustadznya, kata orang-orang di sana lah ya, katanya itu tuh memang mereka tuh ada. Nah kita kan percaya nggak percaya, kan di Al-Quran juga ada ya, jadi ya begitulah. ada nggak sih kayak satu lokasi yang bikin Kak Ricis tuh kayak serem gitu, atau merasakan hal-hal gak enak gitu? Sebenarnya itu kan semua dari pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kitanya nggak ngebawa ke sana, nggak sengaja bawa ke horor sih, enggak. Nah aku tuh yang aku lakuin dari awal sampai detik ini sampai sekarang, pikiran aku tuh nggak aku arahin ke sana. Jadi aku emang udah arahin itu bercanda, bercanda, bercanda. Emang sengaja nggak dibuat takut gitu. Karena di penginapan pun horor. Tapi aku memaksakan diri. Kalau enggak sih nggak tidur. Gitu. Oh ada satu lagi cerita horor yang harus kalian tahu. Di kamar aku di penginapan aku, jam 5 pagi, bayangin tuh pintu kamar cekrek kebuka sendiri. Bayangin siapa yang buka kamar, padahal tuh udah dikunci cekrek gitu loh. Terus tiba-tiba jam 5 pagi cekrek, tek tek tek. Gimana sih kayak bunyi pintu kayu kebuka? Nah kayak gitu, udah dari situ, wah ada apa nih, subuh-subuh dia datang. Terus aku bilang, udah jangan pergi, terus aku baca ayat kursi. Udah deh. Itu bukan telco ya? Nggak tahu ya, nggak ada orang sih. Tapi itu emang serem banget. Tiba-tiba pintu jam 5 pagi kebuka. Kalaupun telco yang calling kurang ajar. Davi, gue teriakin loh. Oke, Kak. Ada yang Kak Ricis ketahuin atau kayak punya temen atau pengalaman nggak sama ajaran sesat kayak gitu? Nggak ada sih, makanya aku justru banyak pengetahuan baru di film ini karena lingkungan aku, teman-teman yang lainnya, dan orang-orang di sekitar tuh nggak ada yang aliran-aliran aneh. Tapi aku nggak tahu ya, soalnya aku nggak kepo sama agama urusan orang sih. Jadi ya udah urusan masing-masing aja. Cuman aku nggak sejauh ini sih kayaknya sih nggak ada. Tapi aku nggak tahu. Cara Kak Ricis tuh kayak chemistry-nya dapet gitu sama pemainnya tuh ngapain, ngobrol atau gimana? Karena aku orangnya sangat amat tertutup dan sangat amat suka menyendiri. Aku jarang banget ngobrol kecuali ngobrol sama Rahmat. Aku ngobrol sama Rahmat tuh bisa sampai
tidur-tiduran, selonjoran, bisa sampai lama gitu ngobrol sama Rahmat. Tapi sama yang lain jarang sih. Tapi ngobrol, tapi nggak sesering aku ngobrol sama Rahmat. Sama Yasmin ngobrol, sama Arbani ngobrol. Apa emang benar takut itu Kak? Iya. Malah aku mau tuh lihat si Yasmin jadi hantu aja, aku nggak mau lihat mukanya karena aku bener-bener orangnya tuh kepikiran. Jadi kalau misalnya udah dipancing-pancing sekali, takutnya tuh besok-besoknya jadi ganggu mood syuting. Jadi aku tuh kalau bisa tuh jangan dipancing-pancing dulu karena aku sensitif banget. Ada nggak sih scene atau adegan yang menurut karya Ricis itu susah banget? Susah sih enggak, cuma challenging banget waktu scene kemarin yang aku nangis dan itu one shot. Tapi itu kalau nggak salah 4-5 kali take. Bayangin sekering apa air mata aku di take 5 kali dan itu one shot. Jadi lebih ke khawatir air matanya nggak keluar tuh di shot-shot terakhir gitu. Cuma alhamdulillah tetap keluar air matanya, itu aja sih. Lebih ke challenging aja. Tapi sejauh ini menurut Kak Ricis syuting film ini dari yang disyutingnya outputnya tuh bakal kayak gimana sih buat para penonton gitu? Kalau menurut aku hasil dari film ini akan membuat penonton tercengang dan banyak penasaran karena aku waktu baca skrip dan waktu reading pun aku agak bertanya-tanya, ini bener gak sih? Ini boleh gak sih? Bahkan ini akan menimbulkan prakara gak sih? Gitu-gitu sih. Jadi ya lebih penasaran aja. Karena kayaknya di luar Nurul BMKG kayaknya di filmnya. Oke Kak, jadi sebelumnya ini ada game. Jadi ini aku kasih dulu kartunya. Kartunya kayak gini. Kartunya kayak gitu. Terus nanti Kak Ricis bakal menelusuri sekitar lokasi ini. Sama siapa? Sama aku kameramen. Oke. Jadi kita bakal menelusuri berdua aja. Oke. Kita bakal menelusuri sampai ya sekitar lokasi syuting ini. Kak Ricis harus mencari 3 kartu yang kayak gitu. Aku sebenarnya nggak takut hantu sekarang, takut nyamuk. Yes. Maka tadi aku udah kesana, terus takut juga ada binatang-binatang ini kan. Terus akhirnya gimana dong? Ya wes. Oke. Cik lu ya? Enggak. Iya, aku nggak bisa tahu cari-cari gini. Di mana? Masa ke pelosok apa di jalan aja? Oh, masih lurus. Di mana? Nanti kalau ada titiknya bilang ya. Misi Mbah. Misi assalamualaikum. Wih, tempat apa itu? Duluan bang. Duluan lah. Nah gini maksudnya. Yo. Ih, tempatnya keren. Misi assalamualaikum. Sudah merinding. Sekujur kaki. Bener-bener lo ya, awas aja lo. Gue laporin Pak Bobi. Pak, lihat Pak, aku dikerjain Pak. Mohon maaf nih, senter gak kelihatan apa-apa nih saya. Bagusan kayak gini aku nggak usah lihat kanan kiri. Terus di mana nyarinya? Hah? Boleh lihat-lihat. Udah mulai di sini. Iya, aku sudah merinding. Aku nggak mau lihat ke depan. Aku nggak suka. Duh, jangan deket-deket. Sakit matanya. Terus aku kemana? Hah? Oh ini. Siji. Dapat. Ada 3 ya? Semuanya? Arahnya dia Aduh, lupa lagi. ke jembatan. Lali aku. Oh, ke sini. Misi nggak mungkin di sini sih, pasti ketiup angin jatuh, rugi. Oh, misi si gadis jembatan Ancol. Permisi, assalamualaikum, numpang lewat. Permisi. Nah, mana dong? Misi numpang lewat. Nggak kelihatan. Mana? Senterin bang. Mana? Aduh, pohon pisang. Merinding. Jauh. Pohon pisang. Tuh kenapa aku lihat pohon pisang sih? Aku merinding.
pohon bambu. Misi Mbah. Misi, assalamualaikum. Ini acting doang ya Mbah. Ini namanya lagi syuting. Lagi syuting doang. Mana sih? Ini lagi syuting ya Mbah. Jangan disorot dong pohonnya. Misi. Misi, maaf ya Mbak, numpang lewat Mbak, cuman syuting doang. Misi, maaf, permisi. Misi Mbak, apaan tuh? Misi, permisi. Ini aku nggak liat apa-apa loh. Aku cuma lihat ke bawah. Aku cuma ikutin kameramen doang. Mana sih ah? Oh mana? Nyamuk. Kita udah di mana? Itu siapa tuh? Itu siapa? Duh nggak kelihatan lagi. Nih. Misi, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pohon pisang. Allahu la ilaha illallah. Di mana? Aduh, udah pohon pisang lagi. Bisa nggak pindahin dulu? Aku udah lihat sih, tapi di bawah pohon pisang. Aku nggak mau ambil. Aku udah dapat 2 ya, tuh diambilin tuh sama itu. Ambilin dong, tolong. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Ngadep mana tadi itunya? Arahnya, hah? Balik lagi. Udah bener lu ah. Terakhir ya, ayo cepet. Pohon pisang cuy. Maaf ya Bang. Maaf ya Mbak. Maaf ya. Misi. Assalamualaikum, permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Al-zi yubassir fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus ini kemana? Ini kok kita bolak-balik? Ya Kak, terima kasih. Terus ini kemana aku? Terus aku kemana ini? Sini. Tolong! Nggak boleh berisik. Sudah kemana aku? Misi, assalamualaikum. Misi. Tapi suruh mandinya atau setting tadi? Inilah. Set tadi mah rame. Misalnya set yang gak ada lampu. Ya kan rame tapinya. Aku mah yang penting rame. Jadi nggak fokus ke sono. Aku sampai mana ini? Udah bener lu. Sih. Terus ini kemana? Jembatan di bawah pohon aku. Aduh. Jauh banget. Di mana sih? Masih, wih, gede banget kebunnya. Hai. Di mana? Kosong. Misi Mbak. Misi. Coba senterin. Oh. Permisi. Apa-apaan tuh? Udah dapat semua ya Kak? Udah.